Shalom, berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas. Malam ini kita akan bersama-sama seperti biasa di acara ini memuji menyembah Tuhan. Kemudian kita mendengarkan kesaksian di mana kuasa Tuhan yang tak terbatas mengubah kehidupan seseorang atau satu keluarga. Dan kemudian kita akan menerima motivasi firman Tuhan sehubungan dengan kesaksian tersebut. Jadi pastikan saudara bersama seluruh keluarga ada di layar televisi atau smartphone atau layar tablet saudara untuk bersama-sama menyaksikan kuasanya tak terbatas. Visi Gereja Betani Salatiga bulan Maret ini adalah Family Encounter, di mana Tuhan hadir atau perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di mana ada orang tua, anak, semuanya ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saudaraku, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Teresa. Satu kali ada seorang pria datang dan bertanya, "Ibu Teresa, bagaimana saya bisa mengubah dunia?" Lalu Mother Teresa berkata kepada pria itu, "Kalau engkau ingin mengubah dunia, pulanglah, cintailah keluargamu. Engkau sedang mengubah dunia." Saudaraku, perubahan besar dimulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita. Mari, kita ingin supaya keluarga kita membawa dampak yang besar. Izinkan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana kita memelihara keluarga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Biarlah itu semua dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada saat ada kasih di situ, saudara akan melihat kuasanya yang tak terbatas akan mendatangi keluarga saudara. Dan saudara akan mengalami sukacita. Dan keluarga saudara akan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Ajak keluarga untuk bersama-sama menikmati acara Kuasanya Tak Terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati acara Kuasanya Tak Terbatas. Dalam melalui acara ini, Engkau berbicara kepada setiap kami. Secara khusus bulan Maret ini, biarlah Engkau berbicara atas keluarga kami, dan kami menikmati segala berkat yang Tuhan beri di dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom mempelai Kristus. Shalom. Kita semua percaya cara Tuhan menolong setiap kehidupan kita sungguh ajaib, luar biasa dan dahsyat. Hanya Dialah Allah yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Marilah saat ini kita percaya kepadanya, karena hanya Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Janji-Mu yang menghidupkan
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Bapa, inilah hati kami, inilah iman kami. Kami tak perlu ragu Tuhan untuk percaya kepadamu, karena hanya janji-Mu yang mampu menghidupkan setiap kami. Dan hanya kepadamu Tuhan, mata kami tertuju, dan kami mau terus berseru, memuji, dan menyembah Engkau. Sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Kami mau sembah, puji Dia, sembah Dia. Kami bersyukur, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Bersamamu, kami mau terus mengandalkan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus saja. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, kami pegang janji-Mu, kami mau percaya, kami mau terus mengandalkan-Mu. Tak perlu kami ragu, tak perlu kami bimbang Tuhan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kami mengucap syukur oleh karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan kemurahan dan kebesaran Tuhan atas apa yang boleh terjadi dalam keluarga kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan sendiri juga, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada saat ini oleh karena Dia sendiri. Dan biarlah apa yang boleh kami saksikan, boleh memberi kekuatan dan penghiburan bagi siapapun juga yang boleh melihat saat ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Yvonne dan di samping saya adalah suami saya, Daniel. Kami berasal dari Ambarawa. Kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai kami melewati badai hidup akibat pandemi virus COVID-19. Kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, di mana pada saat itu saya bersama papi saya, tiba-tiba siang itu kami sakit. Saya demam, sedangkan papi saya badannya terasa lemas. Waktu itu kami berpikir kami terserang flu biasa. Kami juga minum obat flu biasa. Dan kami tidak menyangka bahwa kami sedang terkena virus COVID-19. Walaupun kami minum obat, tapi gejala yang kami rasakan tidak berkurang. Tambah hari kami merasakan napas kami semakin pendek, badan kami terasa lemas, batuk, kering, dan kami batuk kering tambah parah. Ketika itu saya waktu itu berpikir, bagaimana ini, kenapa dahaknya nggak bisa keluar. Saya waktu itu bicara dengan adik saya, kebetulan saya bicara dengan adik saya dan dia, ini bagaimana ya, kok dahaknya nggak bisa keluar. Saya merasakan batuk seperti ini. Dan dia berkata, saya pernah diberi obat waktu itu sama dokter untuk pengencer dahak. Dan saya minta obat yang pernah diminum oleh adik saya itu untuk saya minum gitu, saya minta dibelikan. Dan ternyata setelah minum obat itu batuk saya berkurang dan napas saya jadi bisa lebih panjang. Tapi kemudian hari Senin tanggal 16 November suami saya mulai demam. Dan saya mulai curiga, wah berarti apa mungkin kami ini kena COVID ya? Dan kemudian anak kami ungsikan untuk tidak tinggal bersama kami lagi, tapi kami ungsikan untuk tinggal bersama adik saya. Dan pada hari Selasa, keadaan papi saya memburuk. Dan kemudian hari Selasa malam, papi saya mulai dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit keadaan papi saya tidak semakin baik, tetapi keadaan papi saya semakin buruk. Papi mengalami sesak napas yang berat. Dan kami sekeluarga berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan papi saya. Dan Tuhan menjawab melalui firman Tuhan yang kami dapatkan dari Yohanes 10 ayat 10b. Itu katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada waktu itu kami berpikir, wah, ayat ini mengatakan papi bisa sembuh atau bagaimana ya gitu. Saya dalam hati berpikir seperti itu. Dan ternyata hari Kamis tanggal 19 November papi saya meninggal dunia. Kami sekeluarga sangat sedih dan kaget karena kami tidak menyangka papi pergi secepat itu. Setelah itu hari Jumat kami sekeluarga swab dan hasilnya saya bersama suami saya dan mami saya dan asisten rumah tangga kami positif COVID-19. Dan akhirnya mami saya ajak untuk tinggal bersama saya
karena serumah kami positif COVID-19 semua. Setelah hari itu, kondisi saya semakin buruk. Saya mengalami batuk yang parah. Dan suami saya masih tetap demam. Jadi suami saya demam itu sejak hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tidak kunjung turun. Dan dokter memaksa kami untuk kami segera masuk rumah sakit. Pada waktu itu kami bergumul, kami takut untuk kami masuk rumah sakit. Karena saya sendiri merasa trauma. 3 hari yang lalu papi dirawat di ruang isolasi dan akhirnya papi meninggal. Dan kami pada hari ini harus pergi ke rumah sakit. Kami sangat takut dan khawatir. Malam itu, hari Sabtu, kami berdoa. Saya bersama suami saya, kami berembuk mau pergi ke rumah sakit apa tidak. Terus kami ini berdoa bersama. Dan dalam doa itu, saya berdoa mohon pertolongan Tuhan, juga untuk kesembuhan suami saya yang demam tidak kunjung berhenti. Dan saya oleskan, pada waktu itu saya bawa minyak zaitun, saya oleskan di dahi suami saya sambil saya berkata, dalam nama Yesus Kristus, demamnya turun, dalam nama Yesus Kristus, suami saya sembuh, darah Yesus menyembuhkan. Dan setelah malam itu, kami berdoa, suami saya tidak panas lagi sampai sekarang. Kemurahan Tuhan dan keajaiban Tuhan terjadi. Dan setelah kami berdoa, kami putuskan untuk kami berangkat ke rumah sakit ke Semarang. Selama kami dirawat di rumah sakit, suami saya tidak panas. Dan ketika kami masuk rumah sakit, kami di ronsen, hasilnya kami pneumonia. Tapi anehnya, selama kami dirawat di rumah sakit, kami tidak pernah merasakan sesak napas. Meskipun batuk kami ngekel, batuk parah. Bahkan kalau bicara pun kami pasti batuk. Kami kalau bicara nggak bisa panjang karena pasti batuk dan tidak bisa tarik napas panjang. Tapi kami tidak pernah merasakan sesak napas. Dan saturasi kami selalu di atas 97. Puji Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Karena kebetulan saya sekamar berempat. Dan di teman-teman sekamar saya semuanya pakai alat bantu pernapasan dan semuanya sesak napas. Saya takut melihat teman-teman saya. Bahkan teman sekamar saya ada yang harus dimasuk ke ICU. Bahkan ada yang sampai meninggal di dalam kamar. Keadaan itu membuat saya ketakutan dan cemas yang berlebihan. Tapi saya pada waktu itu berdoa minta tolong dengan sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong lindungi saya, lindungi suami saya. Kami tidak sesek, dalam nama Yesus kami tidak sesek. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kami. Malam itu, tanggal 23 November, saya bergumul dengan Tuhan. Saya berdoa, saya merenung, Tuhan, mengapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Papi saya meninggal. Saya dan suami saya masuk rumah sakit dengan sakit yang sama. Bahkan 3 hari setelah papi saya meninggal, tepatnya tanggal 22, oma saya juga meninggal dunia. Dan toko kami juga tidak bisa buka. Kurang lebih toko kami tutup sekitar 3 minggu lebih. Pada waktu itu saya merasa, Tuhan, bagaimana ini? Kok kami mengalami penderitaan yang berat dan bertubi-tubi? Malam itu kurang lebih sekitar jam 12 malam saya belum bisa tidur. Dan saya secara tidak sengaja membuka status WA teman baik saya. Dia menuliskan satu ayat di dalam status WA-nya, Mazmur 91 ayat 14-16. Terus saya tertarik dengan ayat itu. Saya kemudian membacanya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya terus teringat pada waktu awal pandemi, di gereja kami di Betani Salatiga, Bapak Gembala selalu mengajak jemaat untuk membaca Mazmur 91, agar kami semua diluputkan Tuhan dari sakit pandemi COVID-19 ini. Saya berpikir, Tuhan, padahal keluarga kami itu sering membaca Mazmur 91. Kami berdoa dan kami mengimani Mazmur 91 ini. Tapi kenapa kok kami terkena penyakit ini? Bahkan keluarga kami mengalami masalah yang begitu berat. Sampai papi meninggal dan oma meninggal. Dan saya dan suami saya sampai masuk rumah sakit dan banyak hal yang terjadi. Saya berpikir, Tuhan kenapa ini Tuhan? Terus kemudian saya tertarik lagi untuk membaca dan mempelajari Mazmur 91 ini. Saya kemudian membaca dari awal. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terus saya berpikir, oh iya, ayat ini itu Tuhan itu melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Berarti orang itu pernah masuk ke jerat penangkap burung dan Tuhan melepaskan. Terus saya berpikir, nah saya ini seperti masuk dalam jerat masalah yang berat. Terus saya percaya, wah kalau saya ini duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan saya membuat Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allah yang aku percayai, aku percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan aku dari jerat ini. Dan Tuhan pasti menyembuhkan aku. Karena di situ dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan aku. Saya imani ayat demi ayat. Dan saya baca ayat berikutnya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan ternyata ayat ini berlaku atas hidup kami. Saya sekamar berempat. Satu kamar berempat. Dan teman sekamar saya ini semuanya pakai alat bantu pernapasan dan sesak berat. Bahkan ada 2 orang teman kami yang harus masuk ICU. Bahkan ada seorang teman kami yang sebelah ranjang saya persis meninggal di dalam kamar saya. Tapi pada waktu itu saya juga merasa takut karena saya batuk ngekel. Saya takutnya kalau saya tidak sembuh-sembuh batuk gini, saya takutnya juga sama seperti mereka sesak napas seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan benar-benar meluputkan kami. Saya dilindungi Tuhan bersama suami saya, tidak sesak. Meskipun hasil ronsen kami itu menunjukkan bahwa kami pneumonia, tapi Tuhan memberikan kemurahan, pertolongan, sehingga saturasi kami selalu 97 dan kami tidak pernah memakai alat bantu pernapasan oksigen. Puji Tuhan, Tuhan sungguh ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanggal 24 November, suami kami berdua diambil darah. Puji Tuhan, keadaan saya normal. Namun, suami saya didimernya tinggi. Didimernya 900, tanggal 24.
Kemudian dia disuntik perut untuk obat pengencer darah sehari 2 kali. Kemudian tanggal 25 November, suami saya diambil darah lagi, dicek darahnya lagi, di dimernya tidak turun, tapi malah naik jadi 1050. Kemudian suami saya tetap diberi suntikan sehari 2 kali dengan dosis tinggi obat pengencer darah. Dan tanggal 27 November kembali diperiksa lagi, diambil darahnya lagi, hasilnya tidak semakin turun, tapi dimernya menjadi 1300. Saya jadi ketakutan. Puncaknya tanggal 29 November hari Minggu. Saya merasa ketakutan, saya merasa cemas. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong suami saya. 10 hari yang lalu saya barusan ditinggal papi. Tuhan tolong suami saya. Tuhan tolong sembuhkan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya pada waktu itu teringat akan Mazmur 91 ayat yang 10. Saya imani firman ini, ayat ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saya imani Tuhan, saya percaya malapetaka tidak akan menimpa dalam rumah saya dalam nama Yesus. Dan kemudian setelah saya berdoa, saya membuka Alkitab. Dan tanpa sengaja, saya itu mendapat ayat dari Yohanes 11. Lazarus dibangkitkan. Dan saya terkesan dengan ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Saya pegang firman ini. Saya doa sungguh-sungguh Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus Kristus penyakit itu tidak akan mematikan. Dalam nama Yesus Daniel sembuh. Setelah saya selesai berdoa, saya yang rupanya solo, telepon saya tiba-tiba. Fon, barusan berdoa khusus buat Daniel. Dan setelah berdoa, baca Alkitab, dapat ayat Yohanes 11. Percaya, Fon, Daniel pasti sembuh. Daniel pasti sembuh, kamu harus percaya, jangan takut, jangan khawatir. Terus saya berkata, loh, barusan saya dapat juga ayat yang sama loh, Saya barusan saya baca Yohanes 11. Kami kaget, dan kami percaya, waktu itu percaya bahwa Tuhan itu berkata kepada kami, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Saya imani, meskipun kadang untuk mempercayai sesuatu yang yang belum terjadi itu sulit. Kami merasa cemas, takut, tapi kami harus percaya pasti sembuh. Padahal kenyataan yang kami lihat mengkhawatirkan. Tapi kami harus percaya, kami harus beriman, pasti terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, tidak ada yang dapat kita andalkan. Kita mengandalkan dokter, mengandalkan manusia, semuanya serba tidak pasti. Tapi kita itu punya pengharapan. Kita mempunyai pengharapan kepada Allah yang hidup, yang berkuasa. Hanya itulah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber pengharapan. Akhirnya, besoknya tanggal 30 November hari Senin. Pagi itu suami saya diambil darah lagi. Terus habis makan, habis bangun tidur gitu diambil darah. Kemudian sudah jam 9 pagi saya itu berdoa di kamar. Saya berdoa di kamar. Saya masih memikirkan kondisi suami saya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya berada di ruangan yang berbeda dengan suami saya. Saya berdoa di tempat ini, tapi saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sanggup menjamah suami saya. Sambil saya mengangkat tangan saya berdoa minta tolong. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjamah suami saya saat ini. Daniel sembuh, dalam nama Yesus pasti Daniel sembuh.
Tanpa saya duga, ternyata suami saya di kamar yang berbeda. Saat itu dia sedang tiduran. Di jam yang sama, di waktu yang sama itu. Dia tiduran dan dia melihat ada 2 tangan putih ya, bersinar gitu ya. Sedang menjamah perutnya gitu ya. Terus dan dia heran, kok ada 2 tangan sedang megang perutnya gitu. Warna putih bersinar gitu. Terus tapi hanya sekilas tok hilang gitu loh. Penglihatan itu terus nggak ada. Terus suami saya berpikir, apa ini mujizat ya? Jangan-jangan aku sembuh ya? Ini mujizat Kak, mujizat Tuhan. Aku pasti sembuh. Nah, sorenya dokter yang merawat suami saya itu sama dengan dokter yang merawat saya. Visitasi ke kamar saya. Dan dia berkata, "Bu, Bapak sudah ada perkembangannya baik, dan besok boleh pulang." Saya kaget Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya tidak menyangka bisa pulang secepat itu. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu mendengarkan doa. Dan mujizat itu nyata Bapak Ibu. Akhirnya tanggal 1 Desember, saya dan suami saya pulang ke Ambarawa. Dan tanggal 8 Desember kami kontrol lagi ke dokter, kami ronsen, kami periksa darah, dan semuanya hasilnya baik dan dinyatakan dokter kami sudah sembuh. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan kami dengan ajaib. Nah, kemudian kami akan membuka toko kembali. Saya kembali khawatir lagi, cemas lagi. Toko sudah tutup lama. Bagaimana ya? Padahal kami tinggal di kota kecil. Orang-orang semua pada tahu bahwa keluarga kami kena COVID. Nanti kalau buka toko, apakah pembeli itu juga berani datang ke toko kami? Kami pada waktu itu terutama saya takut, merasa khawatir. Tapi kembali saya diingatkan Mazmur 91. Mazmur 91 bagian terakhir. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Terus saya iman nih, wah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati. Besok kami buka toko, pasti Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kami buka toko tidak sepi. Bahkan Tuhan memberkati kami luar biasa. Kami sendiri heran. Dan banyak orang sekeliling kami juga heran. Tapi semuanya itu bukan karena kami, tapi karena kami tahu semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kemudian anak kami yang kami ungsikan di rumah adik saya, sudah 1,5 bulan kami tidak pernah berkumpul bersama. Dan akhirnya tanggal 28 Desember, anak kami mulai pulang ke rumah. Kami sangat bersyukur bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Dan ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersama berkumpul dalam satu keluarga itu sangatlah berharga. Waktu itu sangat berharga. Kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga. Karena semuanya itulah karena kemurahan Tuhan. Dan malam itu kami ngobrol-ngobrol dengan anak saya. Kebetulan tanggal 28 Desember itu kurang lebih 40 hari papi saya meninggal. Dan dia cerita, Mah, sebenarnya aku tahu loh Mah, kalau Opa mau meninggal. Loh kok bisa? Aku tuh mimpi loh Mah, hari Kamis pagi. Loh kamu enggak cerita sama Mama? Ya, kan kami memang tidak serumah toh waktu itu. Dan anak saya juga enggak cerita banyak dengan saya. Dia bercerita,
pada hari Kamis pagi jam 3:30, setengah sadar anak saya itu melihat papi saya datang di kamar. Kurang lebih jaraknya 1 meter dari ranjang tempat dia tidur. Papi saya memakai baju warna putih. Wajahnya senyum tanpa beban, bersinar-sinar, wajahnya penuh kebahagiaan. Dan papi saya berkata kepada anak saya, "Opa minta maaf kalau Opa ada salah. Tolong jaga Oma ya." Setelah itu, anak saya mendengar ada suara memanggil nama papi saya, Suandianto. Dan kemudian papi saya itu melihat ke atas. Dan anak saya melihat, kemudian papi saya terangkat, tubuhnya naik ke atas. Benar-benar anak saya melihat, dan kemudian setelah terangkat ke atas, hilang dari pandangan. Anak saya kaget dan langsung kemudian dia bangun, syok, dan dia ketakut, dia bingung gitu. Kemudian dia keluar kamar, dia membangunkan karyawan kami yang menemani anak saya di depan kamar. Dia katakan, "Kak, aku barusan ngimpi Opai. Jangan-jangan ada apa ya? Ada yang gak beres nih, Kak." Dan ternyata memang hari Kamis itu, Kamis pagi, papi saya meninggal. Tapi mimpi anak saya ini membuat penghiburan yang besar bagi kami dan seluruh keluarga. Kami percaya bahwa papi sudah bahagia, tenang bersama Tuhan Yesus di surga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk memberikan kehidupan, hidup yang berkelimpahan kepada papi. Kami juga bersyukur dan berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Hengki, yang dengan setia mendampingi kami melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Dan juga kami bersyukur Tuhan kirimkan teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang setia mendoakan kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kami di dalam badai hidup yang boleh kami alami, sehingga kami bisa melewatinya dengan selamat. Kiranya kesaksian kami ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan biarlah nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau Tuhan sanggup untuk menggerakkan tangannya, dengan tangannya yang ajaib, menjamah saya dan istri saya, kami pasti juga percaya bahwa Tuhan sanggup juga untuk menjamah Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mereka yang ada dalam keadaan lemah tubuh, sakit, Tuhan pasti sanggup untuk menjamah. Kalau Dia sanggup menjamah kami, Tuhan pun pasti sanggup menjamah Anda. Asal kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami percaya Tuhan bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Melalui badai kehidupan yang luar biasa. Tapi Tuhan, oleh karena Engkau berjalan di sisi kami Tuhan, maka Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak goyah. Namun kami tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Dan iman kami juga semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bahkan kami juga boleh memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kami percaya kalau kami sudah dijamah oleh Tuhan dari segala sakit COVID kami pun berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga. Mereka yang menderita sakit COVID boleh dijamah oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk memberi kekuatan baru, yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah kesaksian ini
boleh menjadi kesaksian bagi mereka semua juga, bahwa mereka boleh memiliki Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, shalom saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, luar biasa. Hari ini kita sudah mendengarkan bersama-sama satu kesaksian yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu Daniel dan Yvonne. Bagaimana suami istri ini dalam waktu yang bersamaan harus mengalami satu keadaan divonis positif COVID, saudara. Dan ini bukan suatu hal yang mudah buat mereka karena di saat mereka menghadapi ini juga mereka harus kehilangan orang tua yang mereka kasih, papa yang mereka kasihi. Dan ini menjadi suatu pergumulan yang tidak mudah selama mereka harus pengobatan, perawatan di rumah sakit, saudara. Berdua mereka terpisah dan komunikasinya hanya bisa melalui WA. Saudara, pengalaman ini sungguh menjadi suatu yang sangat menakutkan ya buat mereka. Tapi puji Tuhan, saudara, kita bersyukur mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki iman, yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan dan mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi satu kekuatan dasar buat mereka untuk menghadapi rasa takut, khawatir, dan banyak hal yang sangat tidak mudah mereka harus lewati di masa-masa yang seperti ini. Dan kita tahu bagaimana mereka menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka bergumul sendiri. Saya percaya ada konfirmasi melalui firman Tuhan yang mereka baca, melalui doa-doa yang mereka naikkan, dan bahkan ada doa-doa dari banyak teman-teman yang mendukung mereka. Sehingga kita melihat bagaimana hari demi hari hidup mereka hanya oleh karena iman. Bukan karena hal-hal yang mungkin yang lain, saudara. Iman untuk mereka percaya, berusaha mempercayai kesembuhan itu masih ada, mukjizat itu masih ada, Tuhan masih berkarya. Dan kita lihat bagaimana mereka akhirnya bisa mendapatkan apa yang mereka rindukan dan mereka inginkan, yaitu mukjizat kesembuhan terjadi. Jadi percayalah, Tuhan masih berkarya, masih bekerja, masih melakukan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan yang percaya kepada Dia. Sekalipun di saat-saat yang sulit, barangkali iman mereka hanya sebesar biji sesawi. Firman Tuhan, jikalau imanmu sebesar biji sesawi pun, kau katakan pada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Saudara, ini luar biasa. Jadi jangan sia-siakan sekecil apapun iman kita kepada Yesus. Jaga baik-baik dan terus tumbuhkan dalam hidup saudara, sehingga satu kali waktu Tuhan melakukan sesuatu, kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara, biarlah ini menjadi satu kekuatan buat setiap saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Kau hari-hari sedang menghadapi banyak pergumulan-pergumulan yang berat barangkali. Kau sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini, yang menakutkan dan yang membuat sepertinya kau harus putus asa. Tapi saya mau beritahu, kalau kepada Daniel dan Yvonne saja Tuhan tolong, saudara juga pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan rindu melihat iman-iman saudara. Karena di mana ada iman, di situ Tuhan bekerja. Ingat bagaimana seorang wanita pendarahan 12 tahun yang sudah tidak punya pengharapan. Satu kali dia hanya berpikir, Tuhan, kalau aku jamah saja jubahmu, pasti aku sembuh. Dan luar biasa Tuhan bilang, siapa yang menjamah jubahku? Semua murid bertanya, Tuhan engkau tahu, guru engkau tahu, banyak orang yang menjamah engkau. Tidak, ada satu tangan yang menarik kuasaku. Luar biasa saudara. Oleh karena itu mari, apapun situasi saudara dan keadaanmu hari-hari ini, tetap jaga imanmu dengan baik. Sehingga kesulitan apapun juga, saat engkau tetap percaya dan beriman, kuasa dari tempat yang maha tinggi itu akan dicurahkan bagimu. Dan engkau akan melihat sesuatu kenyataan yang baru, yaitu mukjizat sedang terjadi, sudah terjadi dalam kehidupanmu. Kiranya kesaksian dan kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat saudara dan saya terus melangkah untuk menerobos situasi-situasi yang sesulit apapun juga. Karena Tuhan itulah Tuhan yang menerobos dalam segala keadaan kita. Dia Tuhan yang menjadi
pembuka jalan, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang tetap berkarya hal-hal yang luar biasa bagi hidup saudara dan hidup kita semua. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Bapa, sungguh kami bersyukur akan setiap rancangan Tuhan yang begitu indah, yang terus dari hari ke hari betul terjadi. Sekalipun di masa-masa yang sulit, di saat-saat kami harus menghadapi banyak keadaan-keadaan yang merupakan pergumulan-pergumulan kami tahu Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Bahkan Engkau melihat iman yang ada dalam hidup kami, membuat Engkau terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kami. Kami mau terus jaga iman kami kepada Yesus Kristus sebagai fondasi kekuatan kami untuk melangkah dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bapak berkati untuk semua mempelai Kristus, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengerjakan karya-karya yang besar di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demikian juga kami berdoa untuk Daniel dan Yvonne, terus Kau pakai hamba-hambamu ini, suami istri ini, untuk terus Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup mereka yang sudah Tuhan lakukan. Biarlah kesaksian-kesaksian mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan kuasa Tuhan terus melanda keluarga ini. Terima kasih kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.